Al-Qadsiya bidik Bennacer, Morata absen 3 minggu. Menurut laporan terbaru dari La Gazzetta, klub Arab Al-Qadsiya dikabarkan tertarik membawa Ismail Bennacer ke Saudi Pro League. Mereka bahkan sudah mulai menghubungi AC Milan dan menawarkan harga di bawah 20 juta euro untuk gelandang asal Aljazair ini. Namun tawaran ini masih dianggap terlalu rendah oleh manajemen AC Milan. Meskipun begitu, kepergian Bennacer tetap mungkin terjadi jika Al-Qadsiya bersedia menaikkan tawaran mereka. Kondisi ini tentu memunculkan kekhawatiran di kalangan fans, mengingat Bennacer adalah salah satu pilar di lini tengah AC Milan. Dengan situasi AC Milan yang masih dalam fase transisi di bawah asuhan Paulo Fonseca, kehilangan pemain sekelas Bennacer jelas bukan kabar baik. Pertanyaannya sekarang, apakah Milan akan tergoda jika tawaran Al-Qadsiya naik? Dan jika Bennacer benar-benar pergi, siapa yang akan mengisi kekosongan tersebut? Cedera Morata, Milan kehilangan pilar di lini depan. Selain berita soal Bennacer, ada kabar yang tidak kalah penting dari lini depan AC Milan. Alvaro Morata dipastikan absen selama 3 minggu ke depan. Menurut laporan dari Sky Sport, meskipun Morata sempat dimainkan saat menghadapi Torino, ternyata hal ini justru memperburuk cederanya. Morata kini harus absen di beberapa laga penting, termasuk 2 pertandingan Serie A berikutnya dan juga pertandingan timnas Spanyol di Nation League. Ini tentu jadi pukulan besar bagi AC Milan yang sangat membutuhkan ketajaman Morata di awal musim ini. Absennya Morata membuat AC Milan harus memutar otak mencari alternatif siapa yang akan diandalkan. Apakah Milan akan memainkan striker muda atau skema lain dari Fonseca? Mari kita lihat bagaimana strategi pelatih dalam menghadapi situasi ini. Alvaro Morata, striker anyar yang baru direkrut Milan, dipastikan absen selama 3 minggu ke depan karena cedera. Hal ini tentu menjadi pukulan besar bagi skuad asuhan Paulo Fonseca. Morata diharapkan menjadi ujung tombak utama AC Milan musim ini. Namun kini Milan harus menghadapi tantangan tanpa kehadiran striker berpengalaman tersebut. Dengan absennya Morata, peluang besar kini terbuka untuk Luka Jovic. Striker asal Serbia ini kemungkinan besar akan diandalkan sebagai starter dalam beberapa pertandingan berikutnya. Jovic punya pengalaman dan ketajaman yang sebenarnya bisa menjadi solusi sementara. Namun performanya masih belum sepenuhnya konsisten sejak datang ke AC Milan. Kunci kesuksesan Jovic sebagai pengganti Morata akan sangat bergantung pada bagaimana ia mampu beradaptasi dengan skema Paulo Fonseca. Dalam beberapa kesempatan, Jovic menunjukkan potensi yang menjanjikan dalam kemampuannya dalam penyelesaian akhir dan pergerakan di kotak penalti. Pertanyaannya, apakah Jovic bisa benar-benar memanfaatkan momen ini untuk membuktikan dirinya sebagai opsi utama? Francesco Camarda, talenta muda yang mungkin dipertimbangkan. Namun Milan juga memiliki alternatif menarik di bangku cadangan, Francesco Camarda. Talenta muda ini telah mencuri perhatian banyak pihak dengan performa impresif di level akademi.
Meski usianya baru 16 tahun, Camarda dianggap sebagai salah satu prospek paling menjanjikan di Eropa saat ini. Paulo Fonseca mungkin mempertimbangkan memberikan menit bermain bagi Camarda, terutama jika Jovic gagal memenuhi ekspektasi, atau jika Fonseca ingin mencoba sesuatu yang berbeda. Tentu memainkan pemain muda dalam situasi krusial membawa resiko. Tetapi sejarah Milan telah menunjukkan bahwa memberi kepercayaan kepada talenta muda sering membuahkan hasil positif. Camarda bisa menjadi opsi sebagai super sub atau bahkan starter jika performanya di latihan menunjukkan kemajuan signifikan. Kombinasi energi muda dan antusiasme bisa menjadi kejutan yang membawa angin segar bagi lini depan AC Milan. Dengan cederanya Morata, sepertinya Luka Jovic akan mengambil peran utama sebagai striker. Namun jangan lupakan Francesco Camarda yang juga bisa muncul sebagai opsi tak terduga. Bagaimana menurut kalian, Rossoneri? Apakah Jovic bisa diandalkan sebagai pengganti Morata atau justru Camarda layak diberi kesempatan? Bolonya di depan dalam perburuan Tommaso Pobega. AC Milan kehilangan talenta muda. Kabar berikutnya adalah kabar panas dari bursa transfer mengenai salah satu pemain muda kita, Tommaso Pobega. Ada laporan terbaru yang menyebutkan bahwa Bolonya saat ini berada di barisan terdepan untuk mengamankan tanda tangan Pobega. Apa yang sebenarnya terjadi? Dilaporkan oleh The Milan Zone, Bolonya saat ini menjadi klub terdepan dengan perlombaan untuk merekrut Tommaso Pobega dari AC Milan. Menurut jurnalis terkenal Nico Schira, Bolonya telah menawarkan proposal berupa peminjaman dengan opsi pembelian di akhir musim. Ini bisa menjadi langkah besar untuk Bolonya, mengingat Pobega adalah pemain serba bisa yang mampu bermain di berbagai posisi di lini tengah. Namun pertanyaan yang muncul adalah, apakah ini keputusan terbaik untuk Milan dan juga untuk karir Pobega sendiri? AC Milan sedang berada dalam masa transisi di bawah pelatih baru Paulo Fonseca. Dengan formasi dan strategi yang sedang diuji coba, ada kemungkinan bahwa Pobega tidak menjadi prioritas utama dalam skuad inti. Namun dengan usianya yang masih muda dan kemampuannya yang terus berkembang, melepasnya dengan status pinjaman plus opsi pembelian bisa jadi langkah yang beresiko. Bolonya di sisi lain melihat Pobega sebagai tambahan yang sempurna untuk memperkuat lini tengah mereka. Jika kesepakatan ini terjadi, kita bisa melihat Pobega berkembang di klub yang memberi lebih banyak waktu bermain dan peran penting di lapangan. Banyak Milanese yang mungkin merasa khawatir, terutama jika kesepakatan ini melibatkan opsi pembelian yang dapat menyebabkan Pobega pergi secara permanen. Kita tahu bahwa Pobega adalah produk akademi yang diharapkan bisa menjadi bagian penting dari masa depan AC Milan. Tapi jika opsi pembelian ini benar-benar diaktifkan oleh Bolonya, Milan bisa kehilangan salah satu aset muda terbaiknya. Akan sangat menarik untuk melihat bagaimana negosiasi ini berjalan. Apakah AC Milan akan memasukkan klausul buyback, atau akankah Pobega menjadi bagian dari rencana jangka panjang Bolonya? Apakah melepas Tommaso Pobega dengan status pinjaman dan opsi pembelian adalah keputusan yang tepat? Atau seharusnya Milan mempertahankannya dan memberinya lebih banyak kesempatan bermain? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe supaya tidak ketinggalan update terbaru dari Pojok Rossoneri. Forza Milan!